Merekrut bek serbaguna Ajax Amsterdam, Arteta akan tiru formasi barunya Pep Guardiola. Digadang-gadang sebagai bek yang akan mengikuti jejak Ten Hag ke Old Trafford musim lalu, Jurrien Timber malah berlabuh ke klub rival, Arsenal. Bek versatil itu musim ini akan menjadi rencana besar Arteta di format barunya. Lalu, seberapa hebatnya si incaran lama MU yang ditikung Arsenal ini? Sebelum bicara panjang lebar tentang kemampuan Timber, masih ingatkah ketika pemain ini langsung dikaitkan dengan MU setelah Ten Hag jadi arsitek baru di Setan Merah? Musim lalu Ten Hag sangat ingin mendatangkan Jurrien Timber. Maklum, MU musim lalu memang fokus untuk mengincar bek tengah yang berkualitas karena keadaan bek MU yang sangat memprihatinkan. Harganya pun terbilang tak terlalu mahal untuk bek muda yang masih berusia 21 tahun, yakni sekitar 35 jutaan euro saja. Apalagi Ten Hag sangat mencintai permainannya. Namun tak semudah itu Ten Hag mendatangkan Timber. Selain Ajax yang selalu mengulur waktu untuk transfer Timber, ada pihak lain yang jadi faktor kenapa Timber tak mulus untuk berlabuh ke Old Trafford. Menurut legenda MU, Rio Ferdinand, Timber ini secara fisik pendek dan ringkih. Menurutnya, ia akan susah untuk beradaptasi dengan sepak bola Inggris yang ketat dan keras. Di sisi lain, mantan pelatih MU, Louis van Gaal juga ikut-ikutan ngomporin si pemain. Sebagai pelatihnya di timnas Belanda, ia menyarankan agar Timber untuk berpikir lagi pindah ke MU. Menurut Van Gaal, Timber akan sulit bersaing dan menit bermainnya akan berkurang. Setelah akhirnya Timber gagal pindah ke MU melakukan langkah lainnya dengan mendekati rekan setim Timber, Lisandro Martinez. Namun awalnya, Arsenal lah yang lebih dulu menawarnya. Arsenal sendiri sangat menginginkan Lisandro, bahkan sampai menawarnya berkali-kali. Dari 26 juta pound sampai penawaran terakhir yakni 34 juta pounds. Pihak Ajax menolaknya dan hanya ingin menjual Lisandro di harga 45 juta pounds. Nah kemudian, MU tiba-tiba masuk dengan menawar Lisandro dengan harga fantastis. Kejadian sudah, Arsenal tertikung dengan nominal besar dari MU. Lisandro pun akhirnya pindah ke MU. Merasa ditikung oleh MU soal Lisandro Martinez, Arsenal berusaha menyiratkan dendam itu dengan merekrut incaran lama MU, Jurrien Timber musim ini. Pihak MU pun ketar-ketir, incaran lama mereka akan diambil Arsenal. Padahal Ten Hag dikatakan masih menginginkan Timber. Namun, Ten Hag sendiri tak kunjung menawar Timber secara resmi. Maklum, MU musim ini diberi dana belanja yang terbatas oleh Glazer dan mereka sudah membelanjakan dana tersebut untuk membeli Mason Mount dari Chelsea seharga 65 juta pounds. Bursa transfer kali ini MU juga fokus untuk mengejar Andre Onana dari Inter Milan yang diberi bandrol seharga 42 juta pounds. Timber yang tak ada saingan dari penawaran klub lain, akhirnya mulus menuju Emirates dengan mahar 40 juta pounds plus add-ons 5 juta pounds. Bek berusia 22 tahun itu akan menjadi amunisi baru The Gunners musim depan. Lalu apa kelebihan seorang Timber?
Ia adalah bek versatil yang bisa bermain di bek tengah maupun bek kanan. Menurut Transfer Market, bek bertinggi 182 cm selama di Ajax telah bermain sebanyak 121 laga dengan total 6 gol dan 4 assist. Ia bermain 106 kali sebagai bek tengah dan 14 kali sebagai bek kanan. Sedangkan kalau menurut Squawka, Timber ini adalah bek yang melakukan lebih banyak umpan ke sepertiga akhir pertahanan lawan, yakni dengan jumlah 399 kali. Angka itu lebih baik daripada bek tengah manapun di 7 liga teratas Eropa pada musim lalu. FBref juga mencatat, keunggulannya sebagai bek tengah adalah dari segi progresif pas, yakni mencapai angka 8,62. Dari segi progresif crease, angkanya juga tinggi yakni 2,38. Dalam hal pas komplit sebagai bek tengah, ia juga punya angka tinggi yakni 91,6%. Dengan beberapa keunggulan Timber dari segi menyerang tersebut, lalu apa rencana Arteta untuknya? Skema Arteta sepertinya akan mengarah dengan menggunakan 3 bek seperti Pep di Manchester City. Format 3-2-4-1 akan jadi alternatif Arteta dengan keadaan skuadnya sekarang. Timber akan sangat cocok dijadikan Kyle Walker-nya Arsenal. Posturnya yang tak terlalu menjulang, namun kecepatan dan atribut menyerangnya mumpuni. Ia akan lebih baik kalau dimanfaatkan sebagai right center back menemani Saliba dan Gabriel. Tak salah Arteta berasumsi untuk menempatkan Timber di posisi itu. Karena ia masih meragukan potensi Ben White, Rob Holding, maupun Takehiro Tomiyasu untuk ditempatkan di posisi tersebut. Buktinya dari nilai statistiknya saja, Ben White yang sering dipakai Arteta di posisi right center back, hanya punya progresif pas 7,17. Progresif crease-nya hanya 1,77, serta pas kompletnya juga hanya 84%. Lalu jika dibandingkan statistik Kyle Walker yang sering menempati posisi right center back di City, ternyata masih kalah juga dengan Timber. Walker hanya punya progresif pas 6,95, progresif crease 2,37, dan pas komplit hanya 87%. Setelah apa yang akan direncanakan Arteta kepada Timber, lalu siapa pemain yang akan menjadi tumbalnya? Faktanya kini pemain berposisi right center back di Arsenal menumpuk. Memang, kedalaman skuad dibutuhkan oleh Arsenal musim ini untuk mengarungi banyak kompetisi termasuk Liga Champions. Kemungkinan salah satu dari Ben White, Tomiyasu, Rob Holding akan dikorbankan. Dikorbankan dalam arti dijual, dicadangkan, ataupun dicoba di posisi lain. Ada kabar juga di internal Arsenal pasca kedatangan Timber, Ben White atau justru Timber itu sendiri, akan ditempatkan sebagai gelandang bergantian dengan Zinchenko untuk menemani Declan Rice. Namun apapun itu, serahkan dulu saja semuanya pada Arteta. Toh ia yang ngebet ingin Timber masuk dalam rencana skemanya. Yang jelas, perekrutan ini juga menjadi pembuktian bagi Timber yang dulu pernah menolak bergabung dengan MU. Apakah ia akan lebih baik dan bersinar di Arsenal?